Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Hari ini kita lihat ya, dashboard kita ini sudah berganti lagi, yaitu tentang update akhir tahun. Nah, informasi yang terbaik itu dari media sosial core team ataupun dari dashboard Finerok sendiri. Nah, ini jelas sekali ya, ini ada update terbaru ya untuk akhir tahun. Nah, walaupun belum open mainnet, tapi banyak sekali orang yang komen di video saya kalau Cina katanya sudah open mainnet. Nah, saya nggak memahami ya. Nanti kita bahas berikutnya ya, atau di akhir video ini tentang kabar-kabar dari Cina lah ya. Tentunya dari orang-orang yang memberi informasi dari Cina. Mungkin dari Mbak Berli nanti juga bisa jadi apa namanya ya, rujukan kalau selama ini beliau memberikan informasi dari kabar dari Cina ya. Nah, memang Finerok itu wajib ada berita gitu teman-teman. Bisnis-bisnis lain pun juga seperti itu. Kalau misalnya tidak ada pertemuan, tidak ada berita, tidak ada gosip dan lain sebagainya, bisnisnya itu pasti akan hilang. Orang muak atau orang tidak mau tahu lagi. Atau seorang upline dengan downline kalau tidak ngabarin ya, nah pasti downline akan down, upline juga tidak akan mendapat penghasilan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk update hari ini teman-teman, ini sudah terlihat ya bahwa ya teman-teman mungkin bisa mentranslate, tapi yang penting di semua ini teman-teman ya, ini mungkin berita yang kemarin ya, berita-berita yang dari 2001 dan lain sebagainya. Nah, jadi yang terpenting ya itu adalah yang terakhir teman-teman. Yang terakhir ini, nah ini dia ya, menatap tahun 2023. Nah, ini jelas sekali. Ini yang paling penting ya. Jadi jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar pada progres ya, kemajuan di tahun 2022. Nah, mungkin menurut core team ya, itu kemajuan besar, tapi menurut pioner mungkin ini mengulur-ngulur waktu. Nah, beda ya. Mungkin ini beda ilmu, beda pendidikan, atau memang mungkin beda orang membuat supaya masa depan lebih cerah sama orang yang mengharap masa depan lebih cerah. Itu memang berbeda seperti itu. Tapi menurut core team ini adalah sebuah apa ya, keberhasilan untuk menatap yaitu pada tahun 2023 ke depan. Nah, terutama dalam konteks pengelolaan industri yang lebih besar tahun ini telah menunjukkan keuntungan dari strategi unik ya, yang kemudian ada non konsensusnya, visi jangka panjangnya. Kemudian juga jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang stabil menuju sasarannya yang dipandu oleh visi dan misinya, yaitu membangun ekosistem peer-to-peer dan online yang paling inklusif di dunia. Ingat, inklusif ya. Inklusif itu pokoknya luar biasa gitu lah ya. Dan didorong oleh Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia nanti. Wow, ini beruntung kali pioner-pioner kalau memang ini kedepannya akan menjadi sebuah mata uang yang paling digunakan, karena keberuntungan seorang pioner adalah menambang walaupun belum mainnet, anggap saja menabung ya, mungkin untuk kita dan anak kita ke depan. Nah, ini akan menjadi sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman, kita melihat di sini ya bahwa semangat core team ya, itu untuk yang terjadi tahun 2023 nanti ya, atau 1 tahun pembangunan lagi menuju tujuan ya bersama berikutnya untuk periode mainnet berikutnya. Nah, ini saya kurang memahami bahasa ini, apakah untuk 1 tahun ke depan lagi atau di tahun ini ya. Nah, di sini tertulis bahwa in ya, nah, ini sudah lihat in 2023 ya. Nah, ini komunikasi ya, komunikasi dan kemudian untuk membangun mencapai periode mainnet berikutnya itu makin diupayakan terdesentralisasi, yang sangat penting membangun jaringan terdesentralisasi tersebut. Nah, jadi kita melihat kalau bahasa di sini ya, memang bahasa Inggris ini kalau terjemahkannya agak sulit sebenarnya. Jadi upaya terdesentralisasi itu sangat penting membangun jaringan terdesentralisasi. Nah, yang kemungkinan akan mencakup yang namanya blockchain, komunitas, ekosistem, infrastruktur, dan yang lebih lengkap beragam yaitu atilitas ya, atau atilitas. Nah, jadi upaya ini tidak bertumpu pada satu kelompok kecil dan tetapi pada semua pioner skala berkala ya, atau yang bersama-sama gitu. Jadi opportunities for the Fi community. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terpenting. Ya, mudah-mudahan tidak
jangka yang panjang untuk 2023, tetapi memang jangka yang pendek sehingga open minded. Dan kemudian teman-teman, informasi yang hot juga itu berasal dari Mbak Berli. Biasa beliau memberikan yang namanya pengetahuan ya, pemberitaan. Kadang-kadang memang di Cina tersebut ya berita itu ya ditulis-tulis oleh mereka-mereka juga gitu, mereka yang tetapi tidak bisa diakses sepenuhnya oleh Indonesia ya. Jadi kita akan lihat bahwa beritanya seperti ini teman-teman. Ya, nah jadi saya melihat bahwa informasi ini memang penting ya. Euforia di Cina itu saya dan kawan-kawan pioner di sini juga nggak memahami apakah mereka sudah open minded atau belum. Tetapi ya biarkan saja mereka melakukan hal-hal yang positif yang membesarkan Firework sendiri teman-teman. Nah, jadi jelas kalau misalnya China sebagai tumpuan ya ataupun negara ekonomi di Asia yang terbesar, nah mudah-mudahan nanti kalau di sana sudah open minded, mereka datang ke Indonesia untuk beli koin-koin kita. Nah, itu hal yang paling lumrah ya. Itu hal yang paling kita harapkan. Nah, jadi jelas media Cina di sini mengatakan bahwa ya berita hari ini ada 3 media Cina saluran yang berbeda. Nah, karena ini dari apa teman-teman ya? Baidu atau WeChat dan lain sebagainya ada juga terupdate dalam bahasa Indonesia, sudah diupdate oleh Mbak Berli. Terima kasih Mbak Berli ya. Nah, jadi saya mendukung Mbak Berli ini karena memang beliau memberikan informasi. Nah, informasi ini boleh dilihat ya, boleh ditelan mentah-mentah, boleh dianalisa, ataupun bagi Anda yang membutuhkan boleh dilihat. Kalau tidak butuh ya jangan gitu. Kalau misalnya kita bukan pioner ya nggak perlu dilihat gitu. Karena apa? Karena kalau nggak pioner ngapain dilihat gitu kan? Karena kita nggak punya koin lah kalau mau lihat kemajuan Firework seperti itu. Nah, jadi ini khusus untuk pioner saja. Mudah-mudahan semua pioner itu berbahagia. Nah, kemudian di sini ada satu sangat meledak ya. Nah, tahap akhir tes sudah selesai malam tadi. Nah, ini kita tidak tahu, tapi mungkin ya mudah-mudahan ngalirlah ke negara-negara lain supaya kita meledak juga di Indonesia. Kemudian saluran pengembang tim inti mengumumkan tanggal spesifik ya pembukaan situs utama Firework atau open minded lah mungkin di sana. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti dapat berita terakhir gitu ya. Nah, kemudian ada fitur baru sedang online, 1.300 koneksi telah selesai dan baru saja dibuka semua pioner. Nah, ini seperti inilah bahasa-bahasa Cina ini teman-teman ya. Kalau udah bahasa Cina ini kita agak susah gitu. Nah, seperti ini. Oke lah teman-teman, mudah-mudahan dengan pembaharuan ya yang saat ini terjadi di Firework akan memberikan peluang bagi kita untuk menikmati masa depan yang cerah di Firework ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan semangat pagi.